Halo semua, gimana kabarnya? Baik kan pasti? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Buat teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas atau mereview beberapa saham. Ada 2 saham perbankan, ada BPKP atau Bank KB Bukopin Tbk, kemudian ada BBYB, Bank Neocommerce, dan ada satu saham yang kemarin tanggal 15 Juli mengalami kenaikan cukup tinggi. Mungkin teman-teman tahu di GNS, seperti itu. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk pembahasan untuk saham yang pertama. Ada Bank KB Bukopin Tbk atau BBKP. Kalau teman-teman cek, saham BBKP ini mengalami kenaikan dan meretest ke EMA 50-nya. EMA 50-nya di 199 atau di sekitar 200. Kemudian EMA 200-nya ada di sekitar 247. Posisinya EMA 50 di bawah EMA 200 masih downtrend ya, cenderungnya downtrend. Tetapi kalau teman-teman pakai dinamis trend line dengan menghubungkan minimal 2 titik terluar, ini ada potensi dia patah trend downtrend ya, karena dia sudah break di atas dinamis trend line-nya. Tetapi kalau dilihat secara teknikalnya, ini masih meretest ke EMA 50-nya. EMA 50-nya yang tadi saya sebutkan di sekitar 199 sampai dengan level 200. Untuk volume harian tanggal 15 Juli cukup tinggi ya. Sedangkan tanggal 15 Julinya dia mengalami kenaikan 2,54% ke level 202 penutupannya, atau naik 5 poin, seperti itu. Untuk garis MACD jelas ya, dia mulai mengarah ke atas mengindikasikan ada dorongan beli, seperti itu. Akankah dia confirm saham BPKP ini mampu break dari EMA 50-nya? Kalau seandainya mampu break, maka potensinya dia minimal sideways ya, di dalam range 200 sampai dengan 247 250 di area sana. Jadi sideways seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau dia confirm break dari EMA 50, permasalahannya kalau teman-teman lihat secara candle ya, hari ini tanggal 15 Julinya itu candle shadow atasnya itu cukup tinggi. Kenapa? Karena sempat menyentuh level tertingginya 216, tetapi sayangnya ditutup di level 202. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari saham BPKP. Ini coba saya bantu cekkan dari tanggal 11 sampai tanggal 15 dengan value-nya net. Itu cenderungnya dia masih netral ya, cenderung netral ya. Selama 1 minggu ini cenderung netral. Tetapi kalau teman-teman cermati di 2 hari awal ya, tanggal 12 itu kita coba cek 11 sampai tanggal 12 itu ada akumulasi ya, ada akumulasi. Kemudian kalau teman-teman lihat 2 hari terakhir ya, tanggal 14 sampai tanggal 15-nya itu sudah mulai keluar. Yang tadinya akum sekarang sudah mulai keluar, jadi cenderungnya distribusi seperti itu. Nah, jadi overall selama 1 minggu ini sudah cukup netral ya, tidak ada akumulasi seperti itu. Nah, buat teman-teman bisa pantau saham BPKP apabila dia masih tertahan di level EMA 50, atau lebih bagus kalau dia mampu breakout dari level EMA 50, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target resisten pertama di sekitar resisten minor ya, di sekitar 220. Kemudian ada resisten yang cukup kuat di sekitar 240 sampai dengan 250 karena berdekatan dengan EMA 200-nya ke arah sana, seperti itu.
Jadi dengan catatan ya, ini perlu confirm kalau dia sudah break dari EMA 50. Kenapa? Kalau dia gagal break dari EMA 50 di level 200, maka ada potensi saham BPKP ini kembali turun untuk meretest dinamis trendline-nya ya di sekitar 190-an di sana, seperti itu. Itu untuk analisa saham BPKP. Untuk sentimennya belum ada sentimen yang menggerakkan ya, selain hanya berita bahwa Bank Bukopin merambah ke sektor penyedia leasing kendaraan, seperti itu. Tapi overall tidak ada berita atau sentimen positif yang signifikan, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada BBYB atau Bank Neo Commerce BBK. Menurut saya juga cukup menarik untuk saham BBYB. Mungkin saya sempat bahas di video saya sebelumnya beberapa hari yang lalu. Untuk BBYB ini masih belum bisa dikatakan break dari EMA 50-nya ya, walaupun tanggal 15 Juli 2022 mengalami kenaikan 9,28% ke level 1295, tetapi masih tertahan di EMA 50-nya ya, di sekitar 1300 dan juga berdekatan dengan level psikologis 1300, seperti itu. Jadi ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham BBYB. Tetapi kalau seandainya saham BBYB ini mampu breakout dari EMA 50, cukup menarik, seperti itu. Untuk EMA 200-nya ini berada di sekitar 1550 ya, di 1545 sampai dengan 1550, seperti itu. Posisinya masih di bawah EMA 50, di bawah EMA 200, menunjukkan masih downtrend ya, cenderungnya downtrend. Tetapi kalau menghubungkan dua dinamis trend lainnya, dua titik terluar ini sudah confirm dia patah trend secara minor ya, patah trend downtrend. Jadi cenderungnya dia mulai sideways. Kemudian kalau dia mampu break dari level 1300, maka potensi untuk melanjutkan kenaikan ke area 1550 sampai dengan 1600 terbuka lebar, seperti itu. Volume ada, kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, mengindikasikan dorongan belinya ada. Apakah dia ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya dari saham BBYB ya. Ini tanggal 11, kita coba 1 minggu ya. Oke, kita coba cek ada akumulasi ya oleh aset AI, NI, BB, dan kaset. Harga rata-rata di sekitar 1200. Paling murah 1185, paling mahal di sekitar 1260-an. Kalau posisi 1260 itu sudah floating profit walaupun masih tipis ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman apa yang bisa dilakukan? Bisa masukkan ke watchlist. Kalau seandainya saham BBYB ini mampu breakout dari EMA 50-nya, cukup menarik. Teman-teman bisa entry untuk target pertama di sekitar 1550 sampai dengan 1600 di area sana. Kalau mampu, maka dia akan potensi melanjutkan retest ke 1800, itu terbuka. Tetapi untuk awal perlu pastikan bahwa saham BBYB ini mampu breakout dari EMA 50-nya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham terakhir atau saham ketiga, ada DGNS, Diagnos Laboratorium Utama. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, sempat singgung di awal bahwa mengalami kenaikan cukup tinggi 20% ya, tanggal 15 Juli ditutup di level 408 atau naik 68 poin, seperti itu. Posisinya cukup menarik sebenarnya karena dia berhasil retest dari EMA 50-nya ya, di sekitar 336 dia mampu break ya. Sekarang meretest level psikologis di 400 walaupun ditutup di level 408, tetapi menurut saya ada potensi dia masih tertahan di level 400 walaupun confirm volumenya dia
konfirmasi cukup tinggi seperti itu. Untuk garis MACD juga mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan beli seperti itu. Untuk EMA 200-nya ada di sekitar 536. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat, kita coba cek broker summary-nya dulu ya. DGNS. Jelas satu minggu ini ada akumulasi cukup masif oleh aset GR, OD, KK, dan IF. Harga rata-rata berapa? Di 360 ya, 360-an. Bahkan ada aset di harga 300. Kalau 360 saja ini sudah floating profit ya. Apalagi kalau 300. Seperti itu. Nah, kalau seandainya saham DGNS ini besok tanggal 18 Juli 2022 melanjutkan kenaikan, potensi kemana? Potensi ke 500 ini, ke potensi ke level 500 masih terbuka. Jadi buat teman-teman bisa manfaatkan apabila saham DGNS ini masih berada di atas level 400, dia confirm break dari level 400, teman-teman bisa spekulasi buy di area sana ya. Cut loss apabila saham DGNS ini breakdown dari level 400 seperti itu, untuk target di level 500 karena di sini ada sebelumnya support, sekarang menjadi resisten yang menahan pergerakan dari DGNS seperti itu. Potensinya kemana? Minimal cenderungnya secara minor ini sideways ya, range antara 400 sampai dengan 280 300-an di sini seperti itu. Jadi overall 3 saham ini menurut saya bisa masukkan ke watchlist, teman-teman bisa pantau, bisa manfaatkan momentumnya untuk fast trade seperti itu, atau short medium itu masih mungkin, tapi dengan catatan disclaimer on. Kemudian perhatikan beberapa potensi ya, seperti break EMA atau tidak, seperti itu. Apakah bertahan di resistennya, atau yang resistennya di break apakah breakout atau tidak, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari saham BBKP, BBYB, dan DGNS. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.